Nah, sekarang akan saya buat topologinya hanya untuk rules yang sering kita gunakan untuk melakukan QC pada data polygon. Oke? Kembali ke katalog pen. Selanjutnya, kita buat dulu fitur dataset. Klik kanan pada geodatabase, kemudian pilih new dan fitur dataset. Untuk koordinat sistemnya ini lebih baik kita samakan dengan data spasial kita. Oke, berhasil fitur datasetnya. Dan sekarang kita inputkan. Rupanya data si polygon fitur ini dia tersimpan di geodatabase yang hasil create dari project. Sekarang kita bisa memindahkan datanya terlebih dahulu dengan copy, atau kita bisa ekspor fitur class, maksudnya ya ekspor fitur class to fitur class, tapi fitur kelas penyimpanannya ini pilih ke dalam penyimpanan dataset ini, atau kita bisa klik kanan pada dataset, kemudian pilih import fitur kelas. Nah, sekarang data kita sudah masuk. Ini bisa saya tutup dulu ya. Nah, sekarang kita bentuk topologinya. Jadi biasanya dataset ini digunakan untuk melakukan pengelompokan atau grouping terhadap fitur kelas yang kita miliki. Oke. Nah, sekarang klik kanan pada dataset, kemudian klik new dan pilih topologi. Pada bagian topologi name ini kita bisa input name-nya apa aja, kemudian XY cluster tolerance-nya tergantung dengan toleransi dari kesepakatan pekerjaan teman-teman. Lalu kemudian fitur kelasnya, karena di sini hanya ada polygon, maka yang ditampilkan hanya polygon saja. Jadi cukup select fitur kelas yang ingin kita cek topologinya. Selanjutnya di add rules, masukkan rulesnya. Rulesnya di sini untuk fitur kelas satunya polygon, fitur to polygon. Kemudian rulesnya ini ada biasanya untuk polygon itu must not have gaps. Itu berarti antar polygon tidak boleh terpisah, tidak boleh ada ruang kosong atau gaps. Lalu kemudian di sini ada must not overlap area. Yang akan saya gunakan di sini adalah dua rules ini. Oke, karena ini jadi fitur kelas 2-nya tidak usah diisi karena ini datanya hanya satu fitur kelas saja. Kecuali jika teman-teman ingin melakukan topologi data terhadap misalnya polygon dan jalan dalam tipe data lain, baru di sini bisa teman-teman inputkan lagi jenis fitur kelas yang lainnya, atau mungkin polygon dan polygon juga bisa, polygon dan jalan juga bisa, polygon dan poin pun juga bisa. Oke, jadi tidak harus hanya berpatokan pada jenis tipe data yang sama saja.
Oke, saya rasa dua itu saja. Ini remove. Oke, selanjutnya summary-nya bisa kita lihat di sini seperti ini dan finish. Nah, sekarang mari kita lihat di topologi ini. Refresh dulu, biasanya nggak muncul kalau nggak di refresh. Kemudian kita tarik topologinya. Saya kecepatan ya tadi. Nah, kita tarik topologiannya. Jadi sekalinya kita menarik topologi ini akan langsung terbawa dengan fitur kelasnya. Tapi kalau kita mau menarik fitur kelasnya saja, jelas topologinya tidak akan terbawa. Nah, seperti ini. Hanya fitur kelas saja. Jadi kalau teman-teman mau, tarik saja topologinya, drag to content, dan seperti ini. Nah, sekarang errornya di mana? Mari coba kita lihat errornya ada di mana. Ini dirty area karena tadi saya menggunakan rules not have gaps juga. Nah, untuk error inspektornya, tabel errornya, kita bisa menghidupkan ini. Untuk melihat tabel error, klik pada error inspector. Pastikan juga topologinya ini kita pilih yang topologi di geodatabase. Oke, selanjutnya di sini kita bisa, nah, pada saat klik validate, errornya terbaca. Harusnya tadi memang di sini saya lupa satu langkah. Di sini kita melakukan klik validate terlebih dahulu agar errornya terbaca. Tapi juga kita bisa melakukan validate di sini. Oke. Nah, sekarang ternyata ditemukan dua error. Dua error itu adalah, satu, ini must not have gaps, dan yang kedua adalah must not overlap. Jadi biasanya kalau yang ini dia diizinkan untuk error ini karena ini adalah error garis tepi. Jadi ini akan saya tandai sebagai exception. Lalu selanjutnya yang error ini, yang kedua ini perlu dieksekusi. Biasanya tidak diizinkan untuk dua poligon saling tumpang tindih seperti ini. Harus dipertahankan salah satunya atau harus dipotong salah satunya. Nah, di sini jika teman-teman melakukan klik kanan seperti ini, bisa memilih antara poligon ini, kedua poligon ini digabung menjadi satu, ataukah harus di remove overlapnya seperti ini. Tergantung dengan aturan yang disepakati dalam pekerjaan kalian. Karena ini ternyata objeknya berbeda, kita tidak bisa menghapus karena ini adalah rumput dan kolam. Definisi atributnya adalah rumput dan kolam. Jadi kita bisa meremove saja yang teroverlap. Nah, seperti ini. Jadi sudah tidak ada bagian yang overlap. Tapi kolamnya hilang.
Nah, jika kita melakukan create feature seperti ini, berarti akan menghasilkan fitur baru. Yang ini tetap bertahan, yang rumput tetap dipertahankan, sedangkan yang create feature baru adalah yang kolam ini. Dan di sini kita harus menginputkan lagi nama objeknya karena kita membuat fitur baru. Oke? Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian validate lagi untuk memastikan tidak ada error dan hanya error-error yang terexception saja yang tersisa. Selanjutnya sudah selesai untuk proses QC dengan topologi data. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghitung luas, juga mengeluarkan koordinat dari data spasial kita. Nah, caranya bagaimana? Sebelum kita berlanjut pada tahapan menghitung luas, di sini saya akan melakukan convert atau mengubah sistem koordinat dari yang data ini adalah tadinya kalau nggak salah itu spatial reference-nya WGS 84. Nah, sebelum menghitung luasnya akan saya ubah dulu dari WGS 84 ini menjadi UTM. Oke. Nah, di sini untuk mengubah menjadi UTM kita bisa gunakan geoprocessing tools lagi. Kemudian pilih projection, di sini ketik projection, lalu kita pilih yang project. Selanjutnya input fitur kelasnya yang ini. Oops, sebentar ya, saya coba buka dulu ini spatial reference-nya. Oh ya, WGS 84 juga. Nah, jadi si area ini akan saya projected dia ke 48S, zona Jakarta itu selanjutnya. Yang ini kan tadi yang spatial reference-nya itu WGS ya. Nah, yang WGS ini saya matiin dulu. Dan sekarang buka atributnya. Dan lalu ini bagaimana sekarang kita akan mengeluarkan luas dari setiap area yang sudah kita digit ini.
Pertama, kita perlu membuat dulu field baru. Lalu kemudian di sini kembali ke table atribut, klik kanan pada field yang sudah dibuat, kemudian pada field luas ini pilih calculate geometry. Geometry attribute field existing. Luas. Property area. Oke. Area unitnya square meters. Koordinat sistemnya ini akan mengikuti current map dan kemudian oke. Warning skipping fitur 42 because of null. 42. Oh, ini dia null. Ini yang ini tadi ya. Bukan. Nah, ini objeknya rupanya tidak ada dan tidak terbaca. Kalau ini di delete, oh ini karena nggak ada fiturnya, delete aja. Nah, udah. Daripada capek-capek mikir, delete aja. Oke, selanjutnya karena luas sudah keluar, sekarang akan coba saya buat satu field lagi untuk memperoleh titik koordinat. Jadi kalau poligon itu koordinatnya, dia bisa mengambil koordinat titik tengah dari si poligon. Jadi bukan koordinat setiap sudutnya yang diambil. Ini untuk X dan ini untuk mengisi field Y, propertinya. Nah, kita mengambil central point X koordinat atau central point Y koordinat. Dan kita juga bisa memilih berdasarkan centroidnya, centroid X atau centroid Y. Jadi nanti yang diambil adalah koordinat tengah dari si area yang kita digit ini. Nah, ini sudah diperoleh koordinat X dan koordinat Y-nya. Tapi ada juga satu cara apabila kita ingin menggunakan tools. Toolsnya di sini, geoprocessing XY. Nah, ini add XY koordinat. Ini kita bisa menggunakan tools ini juga, namun datanya harus berformat formatnya sama, shapefile ataupun GDB, hanya tipe datanya itu adalah point. Dia tidak mau memproses kalau tipe data kita bukan point. Nah, seperti ini, yang terbaca hanya point. Coba buka dulu atributnya. Nah, di sini masih kosong ya, tidak ada field X maupun field Y.
Nah, ini adalah outputnya, jadi bisa menghasilkan koordinat X dan Y dengan menghasilkan output field sendiri seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu saja untuk menghitung luas dan koordinatnya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk membuat kartografinya, yaitu simbologi sebelum kita membuat layout peta hasil digitasi kita ini.